Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, selamat datang kembali di channel Ropiadi Alba. Channel ini berisikan sholawat, nasid, dan seputar pendidikan atau pembelajaran yang insya Allah bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih bagi para sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe sebelumnya dengan melihat salah satu video, dan mudah-mudahan mendapat berkah buat sahabat semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata terkait dengan topik 3 pada platform Merdeka Mengajar. Nah, apa itu topik 3? Topik 3 pada platform Merdeka Mengajar berkaitan dengan perencanaan pembelajaran pada tingkat SMA, SMK maupun paket C, yang pada video kali ini akan saya fokuskan tentang memodifikasi modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan fase atau tahap perkembangan murid. Prinsip-prinsip dalam menyusun modul ajar ada beberapa, di antaranya yang pertama, kita harus memperhatikan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase, di mana pada tingkat SMA, SMK, atau paket C sudah memasuki fase E. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan perbedaan tingkat pemahaman, variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Kemudian perlu kita memperhatikan prinsip yang keempat adalah bahwa belajar berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal itu adalah penting dan saling berhubungan. Yang kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak pengalaman sebelumnya. Kriteria penyusunan modul ajar. Yang pertama, esensial. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan konseptual. Yang keempat, berkesinambungan. Lalu bagaimana cara memodifikasi modul ajar? Ada beberapa langkah dalam kita menyusun modul ajar. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita kenal ada 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tentukan ATP atau alur tujuan pembelajarannya yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan kompetensi yang tersedia. Kemudian setelah tersusun, maka yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam adalah tindak lanjut. Komponen modul ajar bisa kita lihat. Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengerjakan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Ya, demikian singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata topik ketiga, penyusunan modul ajar pada jenjang SMA, SMK, atau paket C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.